dan selamat berbakti di tiga negara. Sebelum mulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri, mengikuti ibadah taisih pada setiap hari Kamis sampai tanggal 24 Maret. Ada perubahan urutan lagu pengakuan dosa. Jemaat diminta untuk mengikuti yang ada di layar multimedia. Kami sudah pakai hanya mereka yang lapar, yang sungguh-sungguh mencari roti. Hanya mereka yang haus, yang sungguh-sungguh merindukan air. Inilah tempat bagi mereka yang lapar dan haus di dalam Roh. Hanya mereka yang merasakan dirinya hina, yang akan berjuang untuk hidup lebih mulia. Hanya mereka yang rindu membenahi hidup rohaninya, yang akan mendapatkan pembaharuan. Inilah tempat bagi mereka yang hina dan merindukan lawatan Tuhan. Maka marilah kita datang saat ini dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, dengan kehinaan dan kerinduan untuk dipulihkan.
langit dan bumi. Saudara, kita hari ini masih berada di masa Prapaskah, 40 hari masa Prapaskah. Mungkin ada di antara saudara yang berpuasa atau mengekang, belajar berlatih mengekang diri. Memang masa-masa Prapaskah, saudara, adalah masa-masa pertobatan. Kita diajar untuk introspeksi diri. Sebabnya, saudara, pada pagi ini tema kita sangat relevan, menghakimi atau mawas diri. Relevan kenapa, saudara? Karena kita memang hidup di tengah masyarakat yang suka menghakimi. Coba lihat itu acara-acara TV. Kita menghakimi orang lain, kita menuduh orang lain berdosa tanpa pernah introspeksi apa kita sendiri lebih benar. Bukannya di masyarakat, tapi juga di gereja, di sekolah, di universitas. Begitu banyak orang lebih suka menghakimi daripada mengasihi. Sebabnya tema ini sangat relevan, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati ketika kita lebih suka menghakimi daripada mengasihi. Karena Tuhan mengatakan kita hanya akan diampuni jika kita mengampuni. Kita tidak akan dihakimi Tuhan kalau kita juga tidak suka menghakimi orang lain. Apakah kita masih suka menghakimi orang, saudara-saudara? Mari kita merenung di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam pendingan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang maha kasih seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas bagaimana caranya Tuhan memulihkan kami yang terluka ini. Ketika kami terluka dan berdosa, Engkau tidak menghukum dan menghakimi, tapi Engkau merangkul kami. Tangan-Mu yang melukat di salib itu merangkul, menggenggam, memulihkan kami, memberikan kami semangat untuk bangkit kembali. Engkau tidak menghakimi dan menuduh sehingga kami menjadi putus asa, tapi Engkau memberikan pelukan yang memberikan pengharapan. Ampunilah kami Tuhan kalau kami seringkali tidak berbuat seperti itu kepada orang-orang di sekitar kami. Betapa sering kami menuduh orang lain bersalah. Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Konflik yang terjadi di dalam gereja dan di dalam tempat kerja. Seringkali berawal karena kami sering suka mengacungkan jari kami kepada orang lain, menghakimi mereka tanpa menyadari bahwa kami pun seringkali melakukan kesalahan yang lebih berat. Ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Karena sering penghakiman yang kami berikan kepada orang, tuduhan yang kami berikan kepada orang lain, melukai hati mereka.
membuat mereka menjadi pahit dan putus asa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk bisa mengasihi dan memeluk orang lain sebagaimana Engkau mengasihi dan memeluk kami. Jemputlah diri kami ya Allah. Ujilah hati dan pikiran kami. Kalau Engkau melihat kami berdosa dan cemara, sucikan kami Tuhan. Jadikan kami benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dibukakan pikiran kami dan kami menjadi paham akan makna firman Tuhan. Supaya surat-surat yang ditulis ribuan tahun ini berbicara kembali hari ini, relevan dengan persoalan kami masing-masing. Pada saat firman dibacakan dan kami renungkan, biarlah kami sungguh-sungguh mengalami dan merasakan bahwa Kristus sendiri hadir bersama kami dalam ibadah ini dan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan pemberitahan firman ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini berisi ajakan kepada umat Israel untuk mencari Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Oh
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini berisi nasihat Paulus agar umat Tuhan tidak merasa diri sudah sempurna, melainkan terus mawas diri dan hidup dalam pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat pertama sampai 9. Lukas 13 mulai ayat pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat,
kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada seorang bapak lagi nyetir santai di jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil nyerobot di depannya sambil ngebut. Bapak itu kaget setengah mati, lalu klakson berkali-kali dan mulai memaki-maki, mengumpat dengan segala macam makian. Sampai istri yang duduk di samping itu mengatakan, udah Pak, gitu aja kok sampai marahnya, gak karuan. Kurang ajar bener orang itu, kata sang suami. Nyetir kok seenaknya, nggak tahu aturan, nggak tahu sopan santun. Itu jadinya kalau SIM-nya nembak, bikinnya dasar tukang ngebut. Esok harinya suami istri itu naik mobil lagi karena ini menuju gedung konser. Waktunya udah mepet, mereka agak telat, jalanannya rame. Bapak itu menjadi resah sekali mikir, lalu kemudian tancap gas, saudara. Ngebut, nyetir, serobot sana serobot sini. Spontan mobil-mobil di belakang sampai pada klakson. Istrinya komentar, tuh kemarin waktu diserobot orang, kamu bilang itu orang supir itu kurang ajar, bikin SIM-nya nembak, tukang ngebut. Sekarang kamu sendiri yang main serobot. Suaminya menjawab dengan sewot, lo beda dong Mak, ini beda kasusnya. Kita ini kan lagi kepepet, ini emergency situation. Gak biasa-biasanya ngebut begini, cuma kali ini doang. Gak kayak dia tuh si tukang ngebut itu. Perhatikan gak saudara, ada yang janggal dengan logika bapak ini. Kalau dia yang main serobot, dia punya alasan yang logis dan rasional untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya. Dia menganggap dirinya sebagai supir beradak yang lagi kepepet. Tapi kalau orang lain yang main serobot, dengan sembrono dia mengatakan dan menghakimi orang itu sebagai supir biadab yang tukang ngebut. Padahal siapa tahu supir yang dimaki-maki kemarin itu juga lagi pepet, emergency situation juga sama seperti dia. Saudara, kita kadang-kadang menilai orang lain dengan penilaian yang bias, tanpa sadar. Sebuah penelitian yang diadakan oleh University of Toronto 2013 yang lalu menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki apa yang mereka sebut dengan the bias blind spot, titik buta yang bias. Besarnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Titik buta itu membuat kita tidak bisa objektif ketika menilai sesuatu. Laporan itu membuktikan bahwa cara kita menilai dan mengevaluasi orang lain seringkali tidak sama dengan cara kita menilai atau mengevaluasi diri kita sendiri. Kita tanpa sadar seringkali memakai standar ganda. Kita gampang menghakimi tetapi sulit mengevaluasi atau introspeksi diri. Kita suka gampang menuduh orang lain bersalah atau berdosa, tapi kita sendiri susah untuk mengakui bahwa diri kita pun tidak kurang dosanya. Kenapa orang bisa punya titik bias blind spot yang besar? Penjelasannya logis, saudara. Karena kita sangat paham siapa diri kita.
Kita kenal betul diri kita luar dan dalam. Oleh karena itu, setiap kali kita berbuat salah, apapun kesalahannya, apapun dosanya, kita selalu bisa maklum atas diri kita sendiri. Kita memaklumi diri kita sendiri karena kita punya penjelasan, karena kita kenal siapa diri kita luar dalam. Tapi kebanyakan kita mengenal orang lain cuma luarnya saja. Kita tidak tahu apa isi pikirannya, hatinya. Kita tidak mau tahu pergumulan mereka. Oleh karena itu pada saat kita tahu mereka berbuat salah, langsung jadi kita menuduh, menghakimi, mencap mereka sebagai pendosa. Karena kita tidak bisa berempati. Karena kita tidak bisa menempatkan diri kita pada posisi mereka. Karena kita jarang merenung dan berkata, seandainya aku yang mengalami masalah seperti dia, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Orang yang tidak bisa berempati tidak bisa menilai orang lain dengan objektif. Saudara, adanya titik bias, titik buta yang bias dalam menilai orang. Itu nyata sekali di dalam Lukas pasal 13 tadi. Diceritakan satu hari ada beberapa orang Galilea mati dengan cara yang mengenaskan. Waktu itu mereka lagi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah Romawi, dan demo itu diadakan persis di depan Bait Allah, saudara. Pemerintah langsung bertindak tegas karena menganggap ini mengganggu stabilitas nasional. Tentara dikerahkan, mereka ambil senjata, mereka bunuh orang-orang Galilea itu persis di depan Bait Allah, di tempat ketika itu para imam sudah menyembelih domba-domba korban. Apa akibatnya, saudara? Darah orang-orang terbunuh itu bercampur dengan darah kambing dan domba yang baru disembelih. Darah manusia bercampur dengan darah hewan. Bagi orang Yahudi, ini bukan cuma kematian yang tragis, tapi juga kematian yang najis. Lantas apa yang ada dalam pikiran mereka ketika melihat itu? Bukannya ikut berduka dan bersimpati, mereka malah menghakimi. Pikirnya, kalau orang sampai bisa mati dengan cara najis begini, pasti dosanya besar sekali. Belum lama berselang, kemudian terjadi lagi insiden tragis. Di dekat kolam Siloam ada sebuah menara yang terbuat dari batu cadas. Orang suka duduk-duduk di bawahnya. Satu hari entah kenapa tiba-tiba menara itu runtuh. Tak ada lagi 18 orang yang lagi duduk-duduk. Sampai di bawahnya tewas seketika tertimpa puing-puing menara yang beratnya bertonton. Jenazahnya tergencet sama seperti ayam penyet. Ketika insiden ini muncul di headline news, di harian Republika, di TV One, muncullah opini publik. Apa opini publiknya ini? Orang-orang Yahudi bukan berduka dan bersimpati, tapi sekali lagi menghakimi. Pikirnya, kalau ada orang bisa sampai kena musibah dan mati sadis seperti ini, pasti dosanya besar sekali. Orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih suci ini kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Yesus. Tujuannya supaya dapat konfirmasi, supaya Yesus pun ikut-ikut menghakimi, supaya Yesus juga ingin rame-rame membuat pernyataan bahwa para korban insiden ini memang orang-orang yang kena hukuman Tuhan. Dosanya keterlaluan. Tapi mereka kecewa karena Tuhan Yesus bukan menghakimi, tapi justru menampar pipi mereka sendiri. Apa jawaban Yesus? Simak Lukas 13 ayat 2 dan 3 yang kita baca tadi. Yesus berkata, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang Yesus lakukan di sini, saudara, adalah berusaha membongkar the bias blind spot, titik buta dari para pelapor ini. Jangan sampai seperti kata pepatah tua, kumat di seberang lautan tampak, tapi apa, saudara? Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kesalahan orang kita hakimi sampai sekecil-kecilnya, tapi kesalahan besar yang diri kita sendiri lakukan tidak pernah kita sadari.
Yesus membongkar kesalahan mereka. Dan Yesus mengungkapkan sebuah dosa dari para pelapor ini. Dosa yang lebih parah daripada dosa orang-orang mati meninggal tragis itu. Dosa apa, saudara? Dosa dari kehidupan yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Tidak menghasilkan buah pertobatan. Yesus mengungkapkan ini dalam sebuah perumpamaan. Dia mengatakan ada seorang tuan menanam pohon ara. Kalau nanam pohon ara pasti ada harapan nanti kalau udah dewasa berbuah. Dan normalnya pohon ara mulai berbuah di tahun kedua. Ya datang tahun kedua, nggak ada buahnya. Oke lah, mungkin akan lama. Datang lagi di akhir tahun, belum ada juga buahnya. Oh mungkin udah musim. Datang lagi di tahun ketiga, belum juga ada buahnya. Dan dia katakan sudah kecewa. Ini pohon tidak produktif, tidak menghasilkan apapun yang baik, yang berguna. Malah menjadi parasit bagi pohon-pohon lainnya. Sebab dia nyerap semua bahan makanan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia katakan tebang saja pohon itu. Tapi untung si pengurus kebun menawarkan opsi yang lebih baik. Kita kasih kesempatan deh setahun lagi. Saya akan rawat, saya akan beri perawatan ekstra, digemburkan tanahnya, diberi pupuk. Siapa tahu berbuah. Nanti kalau sudah setahun lagi tidak berbuah, baru kita tebang. Saudara, siapa sih yang dimaksud dengan pohon yang tidak berbuah itu? Siapa yang disasar Yesus? Pohon yang tidak berbuah. Orang-orang Israel yang tadi lapor itu loh, saudara. Yang sukanya menghakimi orang. Begitu sibuknya menghakimi orang sampai gak pernah mereka introspeksi diri. Mereka selalu merasa dirinya sudah oke, sudah suci, sudah pasti masuk surga karena umat pilihan Tuhan. Padahal kehidupan mereka tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan buah-buah pertobatan itu apa, saudara, maksudnya? Saudara, kata bertobat berasal dari kata Yunani metanoio yang berarti berbalik arah, berubah sikap, berubah haluan, berubah kelakuan. Dan seorang yang sudah bertobat, buahnya adalah apa, saudara? Perubahan sifat dan kelakuan. Di sini banyak orang salah sangka, saudara. Orang Kristen sering mengira bahwa buah pertobatan itu adalah kalau orang jadi rajin beribadah, rajin berdoa. Kita sering mengatakan, oh si Amir itu sekarang sudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Kok tahu? Iya. Dulu si Amir malas berdoa, sekarang jadi rajin loh. Bangun pagi langsung doanya sejam. Dulu malas ke gereja. Sekarang kalau kebaktian minggu 2 kali, pagi sama sore. Dulu dia nggak suka baca Alkitab, sekarang 5 pasal sehari. Dulu nggak aktif pelayanan, sekarang tiap hari di gereja. Kita mengatakan dia sudah menghasilkan buah pertobatan. Keliru, saudara. Ketertarikan pada ibadah, pada gereja bukan buah pertobatan, itu tanda pertobatan. Lain antara tanda dan buah. Tanda orang bertobat adalah dia jadi rajin pada gereja, dia jadi suka dengan Tuhan Yesus. Itu tandanya. Tapi hasil, kalau kita bicara soal hasil, soal buah, itu adalah soal produk yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah pertobatan adalah produk atau hasil dari kehidupan dengan Roh Kudus yang menghasilkan perubahan sikap, perubahan tingkah laku, sehingga orang di sekitar kita bisa menikmati damai sejahtera di kehadiran kita. Apa buah itu? Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan buah dari kehidupan yang rohani atau buah roh adalah munculnya sifat-sifat baik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sifat-sifat baik yang sangat diperlukan ketika kita berelasi dengan sesama. Kalau itu ada di dalam diri kita, saudara, kita berelasi dengan sesama dengan kasih, dengan kemurahan hati, segala macam, itu buahnya, saudara. Orang bisa menikmati kehadiran kita. Bayangkan kalau kita punya teman Kristen namanya si Siti, hidupnya punya sifat-sifat baik tadi, ramah, murah hati, penuh kasih, gak suka menghakimi tapi memahami. Pasti kita suka banget deh ketemu sama si Siti itu. Kalau ada masalah pasti kita curhat sama dia. Kita merasa aman. Sifat-sifat baiknya itu membuat kita merasa terberkati setiap kali berjumpa dengan dia. Kalau pulang habis ngobrol, kita pulang dengan damai sejahtera. Kita merasa dimengerti. Itu orang yang berbuah, saudara. Ketemu dia dapat damai sejahtera.
Sekarang bayangkan kita punya teman Kristen lain yang namanya Sinta. Sorry kalau dia namanya Sinta, ini bukan sengaja. Ini Sinta Nola, saudara. Orangnya saleh dan religius, suka doa puasa, rajin baca Alkitab sampai hafal atau melotok ayat Alkitab, aktif di berbagai kegiatan gereja. Tapi Judas marah, suka ngerasani, suka meritik dan mendosa-dosakan orang lain. Mau nggak kalau saudara ada masalah coba sama dia? Amin, saudara, no way ya. Kita curhat sama dia, aduh ada masalah dengan pernikahanku. Iya Tuhan, jangan-jangan ada dosa terselubung loh. Ingat nih, ayat Alkitab mengatakan Matius berapa, Lukas berapa begitu. Ya kamu harus doain, ya harus doa puasa kamu. Saya udah doa ya, tapi doanya kurang kencang, harus pakai puasa. Gitu saudara. Kita akan berusaha nyingkir dari dia, bukan? Dia rohani nggak saudara? Oh, rohani. Hafal ayat Alkitab kok, doanya kencang, tapi nggak punya kasih, nggak punya kemurahan hati, itu nggak punya buah saudara. Itu bukan buah pertobatan. Sinta adalah profil orang Kristen yang rohani tetapi tidak berbuah. Ahli tata dan orang-orang Farisi juga begitu, saudara. Mereka hafal sekali ayat Alkitab, mereka tahu sekali aturan-aturan di dalam Alkitab, mereka gampang menyalahkan orang lain, tapi mereka suka menghakimi dan tidak pernah mengasihi atau sulit mengasihi. Dan Yesus mengatakan orang yang seperti itu yang tidak punya buah pertobatan itu jauh lebih parah daripada orang-orang yang meninggal sadis tadi. Lantas pertanyaan sekarang, bagaimana caranya sih supaya kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan itu? Bagaimana sih hidup kita bisa menghasilkan sifat-sifat baik dari Roh Kudus itu loh, sehingga kita menjadi berkat, ketemu dengan siapapun di rumah, di gereja, di keluarga, di masyarakat. Pesan Yesus di Lukas pasal 13 sederhana. Coba deh ganti sikap suka menghakimi dengan sikap suka introspeksi diri. Saudara, orang Kristen yang suka menghakimi orang lain, sibuk menghakimi, biasanya itu bukan orang Kristen yang jahat, bukan kriminal. Kayak si Sinta itu nggak kriminal, sebenarnya nggak jahat, mau ke gereja terus kok. Orang yang suka menghakimi itu bukan orang jahat, saudara. Religius. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa tidak menghasilkan buah-buah roh? Karena mereka suka menerapkan ayat-ayat Alkitab yang mereka baca bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Apapun yang dia dapat, dia pakai untuk menghakimi. Kan kita sering begitu ya saudara. Habis kebaktian, kita ngomong bagus sih tadi khotbahnya, cocok banget buat suami gua. Cocok tuh, saya dia nggak datang, cocok buat dia tuh khotbahnya. Berapa orang dari kita yang seperti itu? Begitu kita ngeliat ayat Alkitab, dengerin khotbah atau seminar, pulang-pulang itu bukan diterapkan pada diri sendiri, kita terapkan untuk orang lain. Ini firman ini cocok banget deh buat istri saya, buat mertua saya, buat majelis gereja saya, buat si A, si B, si C. Akhirnya saudara, firman Tuhan tidak pernah menghasilkan pertumbuhan. Firman Tuhan yang kita dengar malah membuat kita makin pintar menghakimi. Itu yang disebut dengan bahayanya ibadah. Bahayanya membaca firman Tuhan, berbahaya loh saudara. Kalau firman Tuhan kalau dipakai untuk mawas diri, introspeksi diri itu menjadi bagus. Tapi kalau firman Tuhan yang kita dengar selalu kita pakai untuk menyerang orang lain, firman itu menjadi berbahaya. Tidak membuat kita menjadi lebih rohani, tapi membuat kita menjadi lebih munafik dan suka menghakimi. Saudara, oleh karena itu, gantilah sikap suka menghakimi dengan sikap suka introspeksi diri. Seorang rekan saya pernah tinggal beberapa minggu di biara, rekan pendeta, lalu menceritakan bagaimana para suster di biara itu belajar introspeksi diri, dan sangat menarik. Saya kira bagus sekali. Nah, setiap suster itu kan setiap hari melakukan aktivitas bersama-sama, bukan? Bekerja di kebun, beribadah bersama 8 kali sehari, belajar bareng di perpustakaan, makan bareng, doa bareng. Pertanyaannya, apakah suster-suster itu selalu akur? Puluhan orang gitu saudara, selalu akur enggak? Ternyata tidak loh saudara. Kadang-kadang juga bisa terjadi konflik. Kadang-kadang suster yang satu juga bisa jengkel sama suster lain. Maklum lah, namanya juga tinggal bersama di bawah satu atap. Sama kayak suami istri, sama anak-anak juga gitu kan.
Kalau kita tinggal di rumah terus, ya lama-lama ada breaknya pasti. Wajar, saudara-saudara. Tapi yang menarik adalah bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik itu. Mereka tuh punya tradisi unik. Setiap malam sebelum tidur, mereka akan kumpul bersama di sebuah ruangan. Lalu masing-masing diminta evaluasi diri. Apakah sepanjang hari ini saya punya masalah, saya punya konflik dengan seseorang? Dia masing-masing merenung. Kalau ada masalah, harus diakui di depan semua orang. Bagaimana caranya? Kedua suster yang lagi konflik harus mengungkapkan masalahnya, tetapi dilarang menuduh atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya kedua suster itu harus menyatakan apa kesalahan yang dia lakukan sehingga terjadi konflik itu. Misalnya si suster A akan mengatakan, tadi siang di perpustakaan saya mengucapkan kata-kata guyonan yang menyinggung suster B. Saya gagal menekan lidah, maafkan saya. Lalu suster B yang tersinggung tadi akan mengatakan, iya tadi pagi memang saya marah dengan suster A. Saya juga bersalah, saya tuh terlalu sensitif. Padahal suster A cuma ingin bercanda, saya kurang sabar. Ampuni saya. Begitu caranya, saudara. Nah, karena masing-masing pihak belajar introspeksi diri, tidak saling menghakimi, maka mereka pun bisa berdamai lagi. Dan itu dilakukan setiap hari, saudara, bukan sebulan sekali, tiap hari, tiap malam. Tidak heran kata rekan saya, para suster itu bisa hidup rukun puluhan tahun di dalam biara itu. Bukan karena tidak ada konflik, tapi ketika konflik terjadi, mereka tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami, saling introspeksi. Salahnya saya itu apa sehingga terjadi seperti ini? Bukan salah kamu apa. Mungkin cara ini efektif juga kalau kita terapkan di rumah masing-masing. Menarik kan saudara, antara suami istri janjian ya. Lain kali kalau konflik, diem, lalu masing-masing pikirin salahnya saya itu apa gitu. Menarik juga kalau diterapkan antara suami, hubungan antara orang tua anak, mertua menantu. Bahkan indah juga kalau diterapkan di gereja. Dalam persahabatan kita dengan rekan-rekan seiman, kalau salah ada konflik itu masing-masing cari deh salah kita apa sih bisa terjadi seperti ini. Betapa indah sebuah komunitas di mana anggota-anggotanya selalu berusaha saling memahami, saling introspeksi, bukannya saling menghakimi. Philip Yancey, seorang penulis terkenal Kristen, telah mengarang puluhan buku, jutaan kopi terjual. Salah satunya menarik adalah ini, What's So Amazing About Grace. Nah, Philip Yancey ini punya seorang teman baik, sahabat baik bernama Mel White. Seorang juga penulis buku, pendeta juga. Mereka sering makan bareng, nonton bareng, sharing tentang beban-beban pelayanan. Pokoknya akrabnya setengah mati, sudah kayak keluarga sendiri begitu. Sampai satu hari, saudara, Mel White mengalami kejatuhan. Dia mengakui bahwa dia gagal membina rumah tangganya, pernikahannya, sampai kemudian dia harus bercerai dengan istrinya. Dan itu menjadi yang sangat besar karena di balik itu ada masalah besar yang dihadapi Mel White. Masalah apa itu? Saya tidak akan ceritakan karena saya pengen saudara baca sendiri. Kalau diceritain semua tuh nggak penasaran, nggak baca buku deh. Ini ada bahasa Indonesianya keajaiban kasih karunia, saudara. Atau masih ada nggak? Cari toko buku atau di bawah. Pokoknya menarik deh. Bab 13. Oke, kita nggak mau tahu masalahnya. Pokoknya itu dia bercerai, saudara. Nah, kejadian itu tetap membuat namanya menjadi tercoreng. Banyak orang meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya, bukan cuma anggota jemaat, tapi para pemimpin Kristen lain menyatakan, karena dia terkenal, saudara, menyatakan bahwa saya tidak lagi ada hubungan dengan dia. Penerbit Kristen juga mengatakan kami tidak lagi berafiliasi dengan dia. Sponsor-sponsor mengatakan sekarang kami tidak lagi connect dengan dia. Sebab mereka menuduh bahwa yang dilakukan White memang sudah keterlaluan. Dan White spontan dipandang sebagai sinner, pendosa. Bagaimana sikap Yancey, sahabat baiknya, pada waktu dia tahu bahwa teman dekatnya ini mengalami kejatuhan? Sangat menarik bahwa dia tidak menghakimi, tapi berusaha memahami. Yancey tetap bersahabat, akrab dengan dia, datang ke rumahnya ngobrol, sambil memberi nasihat, tapi juga sambil mendengarkan keluh kesah sahabatnya ini. Bahkan di dalam buku ini, saudara, dia menulis satu bab khusus tentang persahabatannya dengan White.
Yang mengatakan sekalipun saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, dan saya sudah berkatakan berkali-kali saya tidak setuju dengan pilihanmu, tapi saya tidak bisa tidak menjadi sahabat dekatnya, karena penghakiman adalah hak Allah, tapi tugas saya adalah mengasihi. Memang White sudah melakukan sebuah dosa, sebuah kekejian, tapi ingat, kita sendiri juga pernah melakukan kekejian di mata Tuhan, cuma dalam bentuk dosa yang berbeda. Indahnya Allah masih memandang kita sebagai miliknya. Itulah keajaiban kasih karunia Allah. Kalau Allah memandang kita dengan mata penuh anugerah, kenapa kita juga tidak memandang orang lain dengan mata yang penuh anugerah? Ketika buku ini muncul, saudara, terbit, ratusan orang mengirim surat mengkritik dia, bereaksi keras. Seorang pembaca bahkan mengatakan, saya kecewa dengan Anda, saya penggemar tulisan-tulisan Anda, tapi saya heran bagaimana mungkin penulis Kristen terkenal seperti Anda masih tetap menjalin pertemanan yang akrab dengan seorang pendosa seperti Mel White. Lalu Yasin menjawab di dalam blognya, dia berkata, saya juga heran bagaimana mungkin Mel White masih mau tetap menjalin persahabatan dengan saya yang juga orang berdosa. Saya lebih heran lagi, mengapa orang Kristen bisa menjadi sangat marah kepada orang Kristen lain yang dosanya berbeda dengan dosa yang mereka lakukan. Bukankah kita sama-sama orang berdosa? Bukankah kalau kita masih bisa tetap diterima Tuhan sampai hari ini, itu semata-mata karena anugerah, bukan karena hasil usaha kita. Itu semua karena kesetiaan Tuhan yang tiada taranya itu. Amin.
Jemaat yang berdamai pagi hari, marilah kita bersatu dengan gereja dari segala macam tempat. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiamu yang tiada pertara. Engkau adalah sahabat kami di setiap musim. Engkau adalah teman di saat terang dan di saat gelap. Di saat kami berhasil menjalankan firman-Mu walaupun di saat kami gagal. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat, teman kami di terang dan gelap. Jadikan kami juga sahabat-sahabat seperti itu bagi teman-teman kami ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih peka mengasihi daripada peka menghakimi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang terus dilanda konflik karena masing-masing saling menyalahkan. Kalau ada di antara kami keluarga-keluarga yang semacam itu, biarlah firman ini menerangi pikiran dan hati kami, sehingga keluar dari sini kami terinspirasi untuk saling introspeksi dan saling menyatakan apa salah masing-masing, bukan menyalahkan orang lain. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah sakit penyakit tidak membuat mereka merasa seperti dihukum Tuhan dan dilupakan Tuhan. Tapi biarlah mereka memandang sakit penyakit sebagai satu hal yang biasa dan bahkan bisa dipakai oleh Tuhan masa-masa itu untuk menumbuhkan sifat-sifat baik, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Dan pulihkanlah saudara kami yang sakit itu Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, karena Tuhan mampu melakukan lebih daripada apapun dan siapapun. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka, setiap kali mengingat orang yang dikasihi yang telah pergi. Pulihkanlah hati mereka, biar di tengah-tengah kesepian mereka dapat mengamini dan mengalami bahwa mereka tetap memiliki Yesus, sahabat yang benar menerangi mereka di dalam terang maupun gelap. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa Tuhan bagi persekutuan pasutri yang akan diadakan hari Rabu tanggal 9 Maret. Acara yang dirancang khusus supaya para pasutri di jemaat kami ini betul-betul belajar merawat hatinya supaya bisa tetap saling mengasihi. Kau menolong kiranya persekutuan pada tanggal 9 Maret itu Tuhan, dan gerakkanlah hati para pasutri untuk hadir, supaya kami bisa memberikan waktu untuk introspeksi, untuk mawas diri. Biarlah kegiatan-kegiatan persekutuan pasutri semacam ini Tuhan menghasilkan para pasutri yang lebih saling memahami, mengasihi daripada menghakimi pasangannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan para pejabat tinggi negara untuk bersikap adil terhadap semua. Kami prihatin melihat pernyataan-pernyataan para menteri, para pejabat yang seringkali memecah belah masyarakat. Kami prihatin atas terjadinya upaya marginalisasi dan bahkan kriminalisasi para LGBT yang ramai dibicarakan di media.
Kami prihatin melihat pesantren waria di Jogja yang selama ini berjalan tanpa pretensi apa-apa dituduh melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Kami prihatin bahwa kadang-kadang pembangunan kemajuan yang berorientasi pada kemajuan tapi tidak berorientasi kepada manusia. Besok akan diadakan penggusuran orang-orang di Kalijodo. Tidak semua adalah prostitusi. Ada orang-orang yang hanya mencari nafkah yang harus menyingkir. Gerakan hati orang-orang dan pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka, Tuhan, supaya semua orang menerima keadilan. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah dan bangsa kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan setiap kelompok orang tanpa membeda-bedakan. Kami berdoa Tuhan bagi para korban banjir yang terjadi di mana-mana. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami efek dari terbakarnya Pasar Yai kemarin malam. Harta bendanya mungkin, barang dagangannya ludes. Tuhan, kiranya Engkau juga mau menjadi teman bagi mereka. Dan kami sebagai jemaat Tuhan, tolonglah untuk peka menolong orang-orang di sekitar kami. Begitu banyak orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Jadikan kami Tuhan tangan dan kaki Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebagai nats pengantar akan saya bacakan di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mensyukuri atas segala pemberian-Mu kepada kami. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Engkau berkati kehidupan kami. Engkau jawab doa-doa permohonan kami. Engkau persiapkan masa depan kami. Ajarlah kami untuk rajin menghitung berkat-Mu, sehingga kami mampu bersyukur kepada-Mu. Persembahan yang sebentar lagi kami akan lakukan
adalah ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dimuliakanlah nama-Mu melalui seluruh hidup kami, dan jadikanlah persembahan ini saluran berkat bagi karya-Mu atas orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara, mari kita masuki minggu kerja yang baru ini dengan mengganti sikap suka menghakimi menjadi sikap suka mawas diri. Alih-alih menuntut orang lain benar, mari kita lakukan sikap yang benar. Alih-alih menuntut orang lain berubah, mari kita mulai berubah, menghasilkan buah-buah pertobatan, berubah mulai dari diri kita sendiri. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di sepanjang minggu ini.